Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami kisah yang unik banget nih, Zoom Pizza. Iya, Zoom Pizza. Sebuah startup yang bisa dibilang cukup berani ya gabungin robotika canggih sama seni bikin pizza. Betul. Sumber kita kali ini dari buku Measure What Matters, bab 17, judulnya Baking Better Every Day. Hmm, Nah, misi kita di pembahasan ini, kita mau gali gimana sih System Objectives and Key Results, atau OKR itu, bisa bantu Zoom ngelola kerumitan yang, wah, luar biasa. iya kebayang ya. Mulai dari manufaktur skala besar, terus ada integrasi robotnya, pengembangan software, bahkan sampai kreasi menu. Semuanya demi satu tujuan ambisius, pizza yang sempurna gitu ya. Buat Anda yang tertarik sama persilangan teknologi, makanan, dan manajemen strategis, ini kayaknya bakal menarik banget. Pastinya. Bayangin deh, pizza dibuat sama robot di dalam truk pengiriman. Udah kayak film fiksi ilmiah aja. Haha, iya bener. Tapi gimana caranya sebuah startup bisa mewujudkan itu semua? Nah, disinilah OKR masuk kan? Tepat. Kita akan lihat gimana kerangka kerja ini ngasih semacam struktur ya, buat visi yang awalnya mungkin kedengaran mustahil ini. Oke, jadi tantangan awal Zoom itu apa ya? Udah jelas banget ya. Begitu banyak bagian yang gerak barengan, saling terkait. Betul. Alat manajemen proyek biasa, kayak Liquid Planner gitu, yang mungkin oke buat katakanlah bangun dapur, Hmm, ternyata nggak cukup buat orkestrasi serumit ini. Mereka butuh cara biar tetap fokus ke prioritas utama di tengah semua keramaian itu. oke. Terus Alex Garden, CEO-nya, sama Julia Collins, salah satu pendirinya, mereka lihat OKR sebagai jawaban gitu. Iya, persis. Kenapa OKR? Karena di tengah kompleksitas startup kayak Zume ini, OKR itu kayak maksa tim buat jawab pertanyaan paling dasar. Apa sih hal paling penting yang mesti kita capai sekarang? Fokus ya intinya. Fokus. Dan ini krusial banget buat nyelarasin tim yang, wah isinya macam-macam banget. Ada insinyur robotika, ada koki ahli, ada pengantar pizza yang mereka sebut pilot. Oh, pilot. Unik juga. Iya, terus ada tim marketing, tim produk. Nah, lebih dari sekedar alat manajemen, ini juga kayak ngelatih disiplin kepemimpinan dari awal. Maksudnya gimana tuh? Biar nggak kejadian resiko umum di startup, di mana perusahaannya tumbuh lebih cepat dari kapasitas pemimpinnya buat ngelola. OKR bantu cegah itu. Ah, oke. Masuk akal. Lalu, implementasinya gimana di Zoom? Nah, ini menarik nih. Ada evolusinya gitu. Awalnya di Q3 2016, itu OKR diterapin secara top-down. Jadi tujuan utama dari pimpinan. Oke. Tapi mereka cepat belajar. Masuk Q4, prosesnya jadi lebih kolaboratif. Tim mulai diajak aktif buat ngerumusin key results atau KR mereka sendiri. Oh, jadi ada buy-in dari bawah juga ya? Betul. Contohnya nih, pemimpin marketing, dia bisa pakai OKR buat jaga fokus strategis jangka panjangnya, biar nggak kesedot sama kerjaan taktis harian melulu. Oke, jadi KR-nya lebih relevan sama kerjaan mereka sehari-hari gitu ya? Tepat. Dan manfaatnya buat Zume itu kerasa nyata banget. Ini nunjukin kekuatan inti OKR. Salah satu insight kuncinya itu soal transparansi dan penyelarasan. Gimana tuh? Jadi, sistem OKR ini maksa adanya kejelasan. Siapa tanggung jawab buat apa? Misalnya, tim marketing targetnya pendapatan baru, sementara tim produk fokusnya ke pendapatan berulang. Jelas bedanya. Oke. Nah, transparansi tujuan ini penting banget. Potensi konflik antar tim, misalnya gara-gara truk pengiriman dari manufaktur telat datang. Wah, itu bisa ngaruh ke radius pengiriman ya? Banget. Tapi karena tujuannya transparan, fokusnya bukan jadi saling nyalahin, tapi lebih ke, KR saya berisiko nih gara-gara ini. Gimana kita selesaikan bareng? Diskusi jadi konstruktif, basisnya data. Wah, keren ya. Jadi malah mendorong advokasi sumber daya lintas fungsi gitu ya? Persis. Transparansi ini jadi fondasi yang kuat ya. Iya. Terus Zoom juga nguatin ini lewat praktik komunikasi internal mereka kan? Betul. Kayak pertemuan tatap muka atau one-on-one yang wajib tiap 2 minggu antara manajer sama anggota tim. Dan fokusnya bukan cuma kerjaan doang ya? Nah, itu dia. Fokusnya juga ke pertumbuhan pribadi si anggota tim. Ini sejalan banget sama penekanan Julia Collins. Dia bilang, budaya itu bahasa bersama dan kerangka kerja buat ambil keputusan. Oke, budaya jadi penting banget nih. Penting banget. Dan yang lebih keren lagi, misi inti Zume itu benar-benar hidup dalam OKR mereka. Nggak cuma jadi pajangan. Misinya kayak gimana tuh contohnya?
Misinya kan ada kayak menyajikan makanan adalah kepercayaan suci. Terus, setiap orang berhak atas makanan lezat, terjangkau, sehat. Mulia juga ya misinya. Iya. Nah, ini diterjemahin jadi target terukur di OKR. Contohnya nih, objektif, menyenangkan pelanggan. Oke, terus key results-nya? Nah, KR-nya spesifik banget. Skor NPS itu loh, ukuran seberapa mungkin pelanggan rekomendasiin kita harus 42+. Rating pesanan rata-rata 4,6 dari 5 bintang. Terus ada target ambisius, 75% pelanggan milih Zoom dalam tes rasa buta. Wah, spesifik dan menantang ya. Banget. Ini yang jaga Zoom tetap di jalurnya. Biar nggak tergoda kompromi jangka pendek yang bisa ngerusak misi. Kayak nambahin garam atau gula berlebih cuma biar rasanya lebih nendang sesaat. Jadi tetap pegang prinsip sehat dan lezatnya ya. Betul. Dan karena transparan tadi, budaya ide terbaik menang itu jadi tumbuh subur. Menarik. Terus ada dampak lain nggak? Mungkin ke pemimpinnya sendiri? Ada. Ini juga ngaruh ke pengembangan kepemimpinannya. Julia Collins sendiri ngaku disiplin OKR itu bantu dia banget buat jaga fokus dan pikiran tetap jernih di tengah badai kompleksitas startup. Kemampuan buat misahin prioritas ya? Iya, dan tetap tenang di bawah tekanan. Itu kan kualitas kepemimpinan esensial ya. Nah, itu diasah lewat proses OKR ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya dari kisah Zoom ini, OKR itu bukan cuma alat ukur biasa, Bukan sekedar metrik. tapi lebih kayak kerangka kerja strategis ya, yang ngasih struktur, fokus, sama penyelarasan. Ini penting banget buat startup yang, wah, super kompleks kayak Zoom. Betul. Sistem ini memungkinkan mereka ngawinin robotika, produksi makanan, sama logistik. Sambil di saat yang sama bangun budaya perusahaan yang kuat dan ngembangin pemimpin dari dalam. Keren banget sih. Ini juga nunjukin betapa fleksibelnya OKR kan. Jadi ini bukan cuma buat raksasa teknologi di Silicon Valley aja. Nggak harus perusahaan IT gede gitu ya. Enggak. Ini alat yang adaptif, bisa dipakai buat ngejar tujuan ambisius di bidang apapun. Termasuk, ya itu tadi, bikin pizza yang lebih enak pakai bantuan robot. Kuncinya di eksekusi yang disiplin, sama komitmen seluruh tim buat fokus ke hal yang benar-benar penting. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat pendengar bawa pulang. Boleh. Kalau kita ngaca dari Zoom nih ya, gimana sih prinsip fokus ke tujuan utama dan hasil terukur kayak di OKR ini bisa kita terapkan mungkin di area yang nggak kepikiran di kerjaan kita atau bahkan di proyek pribadi gitu buat wujudin sesuatu yang ya ambisius juga? Pertanyaan bagus buat direnungkan tuh.